Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwarana bi nuri syamsi wa duhaha wa adha'ana bi diya'il qamari idza talaha. Wassalatu wassalamu ala alladzi uhiyal Qur'an bi lughatin yamtikuha lughatin arabiyyatin izdada lil mu'minin khusyu'an biha. Fa ayyuhal muslimun, teman-temanku, teman-teman sekolah inovator yang saya banggakan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melihat sebuah video dari Amerika di mana seorang pendeta Indonesia yang bernama Bapak Saifuddin Ibrahim memberikan sebuah saran kepada Bapak Menteri Agama untuk menghapus sekitar 300 ayat dalam Al-Quran. Maka dari itu, pada kesempatan ngaji inovator hari ini, pembahasan kita adalah ayat kekerasan dalam Al-Quran. Apakah nantinya kita akan setuju kepada beliau ini, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, atau kita akan kontra? Mari kita lihat kajiannya. Tapi sebelum kita masuk kepada presentasi saya ini, saya ingin memberitahu bahwa di setiap kitab suci, baik itu Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab suci agama lain juga, termasuk di dalamnya Al-Quran, selalu ada ayat-ayat kekerasan. Ya, jadi ayat-ayat kekerasan itu, ayat-ayat perang dan sebagainya memang selalu ada di kitab suci agama manapun. Kenapa? Karena agama tidak selalu bersifat lembek. Agama juga mengajarkan untuk agresif, karena ketika selalu lembek dan pasif dan sebagainya, maka agama itu hanya akan membawa kepada kemunduran. Maka teman-teman sekalian, sebelum kita lihat ayat kekerasan dalam Al-Quran itu, coba kita lihat dulu ayat kekerasan dalam kitab sucinya saudara-saudara kita yang lain, yang beragama lain selain Islam. Contohnya agama Nasrani. Maka kita lihat dulu di Alkitab ya. Ini ada websitenya alkitab.org, alkitab.sabda.org. Saya hanya mengutip 3 ayat saja. Pertama di Alkitab Bilangan 31:17-18. Ayatnya berbunyi seperti ini. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Nah, ini cukup mengagetkan bagi kita yang Muslim. Kenapa? Karena di sini ada perintah untuk membunuh anak laki-laki. Di Alkitab ini adalah yang dianggap sebagai kitab suci oleh saudara-saudara kita yang Nasrani ya. Ada perintah untuk membunuh anak kecil. Sedangkan kami dalam Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Suci, itu melarang keras untuk membunuh warga sipil ketika berperang. Apalagi membunuh anak kecil, lansia, tidak boleh juga bahkan membunuh tanaman, hewan, selama hewan itu tidak mengganggu kita, dan juga tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu adalah prinsip berperang dalam Islam. Nah, berbanding terbalik dengan ayat yang kita temukan dalam Alkitab ini. Tapi sama sekali meskipun demikian, kita sebagai orang Islam tidak pernah meminta kepada siapapun untuk menghapus ayat ini dari Alkitab. Karena kita meyakini ayat ini tentu mempunyai tafsirnya tersendiri. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah ayat dari Alkitab ini, karena itu akan menyinggung saudara-saudara kita dari Nasrani. Kita tidak akan pernah meminta agar ayat ini dihapus, karena kita mencintai saudara-saudara kita dari Nasrani. Kita juga mencintai keyakinan mereka tentang kitab suci mereka. Kita menghargai apa yang mereka yakini. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Di Yehezkiel 23:3 ada beberapa konteks di sini. Yang pertama di konteks TB ya, saya nggak ngerti, tapi ayatnya berbunyi seperti ini. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini adalah ayat yang jelas. Teksnya seperti itu di Alkitab. Apakah kita akan meminta agar ayat ini dihapus karena ini tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak? Tentu tidak. Kita menghargai ini bagian dari Alkitab. Ayat selanjutnya
Juga tidak jauh beda dengan ayat pertama tadi yang saya sampaikan. Samuel 15:3 berbunyi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasih, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun kedelai. Teksnya seperti ini, ada perintah yang jelas untuk membunuh anak-anak yang menyusu. Sedangkan yang saya yakini, saya telah membaca 30 juz Al-Quran, bahkan alhamdulillah juga puji Tuhan pernah diberi kesempatan untuk menghafalkan 30 juz itu. Tidak pernah saya temukan ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak, karena ajaran Islam sangat melarang keras untuk membunuh warga sipil ketika peperangan, apalagi membunuh anak kecil, lansia, perempuan, apalagi termasuk di dalamnya tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan selama hewan itu tidak menyakiti kita, dan juga tidak boleh merusak rumah ibadah agama apapun. Maka sudah jelas sekali bahwa kesimpulannya di setiap kitab suci selalu memiliki ayat-ayat yang cukup agresif. Tapi tadi poinnya, kita hargai itu sebagai keyakinan kitab sucinya. 3 ayat ini hanyalah sebagian kecil dari beberapa ayat lain dari Alkitab yang mungkin lebih ekstrim. Tapi saya pribadi sama sekali tidak akan pernah meminta kepada Pak Saifuddin Ibrahim untuk menghapus ayat-ayat tersebut. Karena saya punya sahabat, saudara, dan keluarga saya juga banyak yang Nasrani. Saya menghargai mereka, mencintai mereka sebagai ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan dalam Islam. Baik, itulah tadi beberapa contoh ayat dari Alkitab. Dan kita lihat beberapa pendapat yang diajukan oleh beberapa intelektual yang bukan beragama Islam. Ya. Kita lihat di sini di layar, ada sebuah presentasi yang saya tampilkan, Verses of Violence, ayat-ayat kekerasan. Di sini ada linknya ya, bisa kita lihat linknya ini dari media independent.co.uk dari Inggris ya, bukan negara Islam. Dan kita lihat di sini ada penelitian dari seorang intelektual software engineer bernama Tom Anderson. Dia membuat semacam software yang menganalisis dari 3 kitab suci agama besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristiani. Dianalisis 3 kitab suci ini, berapa persen mengandung ayat-ayat kekerasan, ya. Oke. Ayat-ayat kekerasan tuh contohnya killing and destruction. Killing and destruction itu membunuh dan menghancurkan. Nah, di sini Mr. Tom Anderson menyimpulkan bahwa killing and destruction are referenced slightly more often in the New Testament. Pembunuhan dan penghancuran ternyata lebih banyak terulang di Perjanjian Baru, yaitu sekitar 2,8%, dan in the Quran dibanding dengan Al-Quran. Al-Quran hanya 2,1%. But, dan yang lebih mengejutkannya lagi, the Old Testament, Perjanjian Lama, clearly leads, jelas-jelas lebih unggul dalam hal ini, more than twice, bahkan lebih 2 kali lipat, in mentions of destruction and killing, menyebutkan kata penghancuran dan pembunuhan, yaitu sekitar 5,3%. Berarti justru Al-Quran di sini lebih rendah ayat-ayat kekerasannya dibanding Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang berpendapat bukan orang Islam, bukan orang fanatik Islam, tapi justru seorang intelektual bernama Tom Anderson, di mana dia adalah software engineer yang membuat aplikasi yang cukup canggih dan mempublikasikan tulisannya di media independent.co.uk, media Inggris, bukan media Islam lagi-lagi. Kita lanjut ke selanjutnya, ada seorang intelektual juga penulis buku namanya Jenkins ya. Saya tidak mengutip dari pendapat orang Islam ya, justru dari
orang yang bukan beragama Islam. Dia menulis artikel di npr.org. Tulisan artikelnya adalah apakah Bible lebih keras daripada Al-Quran. Maka kita langsung saja kutip. Kesimpulannya adalah, much to my surprise, sungguh mengejutkan aku, kata beliau. Philip Jenkins ini penulis dan juga intelektual. The Islamic scriptures in the Quran, teks-teks Islam dalam Al-Quran, were actually far less bloody, sesungguhnya lebih sedikit mengandung ayat-ayat berdarah, and less violent, dan lebih sedikit ayat-ayat kekerasannya, than those in the Bible, daripada apa yang ada di Bible. Nah, ini adalah pendapat dari Philip Jenkins. Nanti artikelnya saya akan lampirkan di di link ya. Oke. Jadi itulah tadi pendapat dari intelektual yang justru bukan beragama Islam, yang mengatakan justru Al-Quran jauh dari kekerasan. Ya, selanjutnya saya akan coba tampilkan 2 ayat yang dianggap paling keras dalam Al-Quran. Ya. Pertama, surat At-Taubah ayat 14. Oke. Izinkan saya membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu, dan dia akan menghinakan mereka. Maksudnya di sini Allah akan menghinakan mereka dan menolongmu dengan kemenangan terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Nah, ini dianggap sebagai ayat yang sangat keras karena memerintahkan untuk membunuh dan menyiksa lawan. Tapi teman-teman, coba kita lihat di ayat sebelumnya. Ya. Izinkan saya membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Nah, ayat sebelumnya jelas. Artinya, mengapa kamu tidak memerangi saja? Mengapa kamu tidak perangi saja orang-orang yang melanggar sumpah janjinya? Oke, jadi ternyata perintah perang oleh Allah ini ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah karena orang yang kita lawan ini melanggar sumpah janjinya, dan juga lanjutannya, dan mereka telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang pertama kali memerangimu. Jadi inilah prinsip perang dalam Islam, bahwa kita tidak boleh menyerang yang pertama. Kita akan berperang ketika kita diserang, atau ketika lawan kita melanggar janji, atau ketika mereka berencana untuk mengusir Rasul kita. Selanjutnya ayatnya berbunyi, apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu adalah betul orang-orang yang beriman. Ini ternyata ayat yang paling keras dalam Al-Quran pun punya landasan yang jelas. Kita lanjut ke ayat kedua yang dianggap paling keras, yaitu surah Al-Baqarah ayat 191. Izinkan saya membacanya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Artinya, dan bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian menemui mereka, dan usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Sesungguhnya fitnah di sini artinya menyiksa ya. Jadi dulu lawan-lawan dari
orang Islam itu sering menyiksa sebelum membunuh. Itulah yang disebut dengan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi menyiksa sebelum membunuh itu lebih kejam daripada langsung membunuh. Justru di sini Allah mengingatkan agar umat Islam janganlah meniru mereka ketika berperang, jangan ada penyiksaan, kalau memang perlu langsung dibunuh saja. Karena sesungguhnya penyiksaan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Jelas sekali ayatnya, ada latar belakangnya, yaitu jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Lagi-lagi Islam tidak boleh memerang pertama, tapi Islam dibolehkan untuk memerangi sesuatu ketika memang dia diperangi duluan. Jadi kita tidak boleh mengajukan perang duluan. Kita boleh perang ketika memang kita diserang. Ternyata ini juga ada ayat latar belakangnya. Kita lihat di ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melampaui batas. Oke? Jelas sekali bahwa kita disuruh memerangi orang-orang yang memerangi kita saja. Kita tidak boleh memerangi siapapun selama mereka tidak memerangi kita. Itu adalah ajaran dalam Islam. Ternyata begitu lembutnya. Dua ayat yang dianggap paling keras dalam Al-Quran ternyata begitu lembutnya. Dan begitulah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim tanggapan dan argumen kami. Saya lanjutkan presentasinya. Ternyata konsep terbaik tentang kemanusiaan lahir dari ayat Al-Quran. Dalam surah yang kelima, surah Al-Maidah ayat 32. Izinkan saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapapun yang membunuh satu orang saja, satu jiwa saja, di mana jiwa tersebut tidak membunuh orang lain atau tidak melakukan kerusakan, maka sesungguhnya ketika kita bunuh orang tersebut tanpa orang tersebut melakukan kesalahan yang juga setimpal, maka kita telah membunuh kemanusiaan seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menjaga satu jiwa, maka sesungguhnya dia seakan-akan telah menjaga kemanusiaan seluruhnya. Artinya apa? Islam sangat menjaga dan menghargai satu nyawa. Nyawa siapapun itu. Ya. Ini adalah konsep kemanusiaan terbaik. Nyawa siapapun, meskipun dia adalah budak atau tenaga kerja dan sebagainya, itu tidak boleh diremehkan. Ayat inilah yang mendeklarasikan konsep kemanusiaan terbaik. Dan terakhir saya ingin perlihatkan sebuah tulisan yang berjudul The 100. Ini buku yang cukup fenomenal pada tahun 80-an ya. Bukunya berjudul The 100 atau 100 orang paling berpengaruh di dunia, ditulis oleh astronom Yahudi, bukan orang Islam yang menulis, namanya Michael Hart. Michael Hart ini bukan orang Islam, dan pada tahun 80-an dia menggegerkan dunia karena dia terkenal sebagai seorang astronom, ilmuwan intelektual sejati, dan dia adalah astrofisikawan Yahudi yang berasal dari Amerika, lahir di Amerika, besar di Amerika, menulis buku 100 manusia paling berpengaruh sepanjang masa dan menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia paling berpengaruh nomor 1 di dunia sepanjang masa. Oke. Teman-teman bisa cari bukunya dan baca kenapa dia menempatkannya. Tapi salah satu alasannya adalah karena dengan lahirnya Nabi Muhammad,
percepatan pembangunan kemanusiaan itu dimulai. Kita tahu bahwa awal mula perbudakan hilang dari dunia ini ternyata setelah lahirnya atau turunnya surah Al-Balad juz 30. Teman-teman mungkin banyak yang hafal ayatnya. Fakku raqabah. Itu ada 4 ayat di sana yang dianggap oleh para intelektual, bahkan intelektual barat mengakui bahwa 4 ayat di sana menjadi titik awal permulaan lahirnya kemanusiaan modern, di mana perbudakan hilang dan juga kepedulian terhadap anak yatim, anak miskin dan anak fakir itu dikampanyekan setelah lahirnya 4 ayat ini, yaitu dalam surah Al-Balad. Fakku raqabah, membebaskan perbudakan, lepaskanlah budak atau hamba sahaya. Ini adalah ayat yang menjadi titik mula hilangnya perbudakan di dunia. Aw it'amu fi yawmin dhi masghabah, memberi makan di hari di mana orang-orang banyak kelaparan. Yatiman dha maqrabah, memberi perhatian terhadap anak yatim. Aw miskinan dha matrabah, atau memberikan perhatian terhadap orang miskin yang begitu kesulitan atau begitu fakir. Jadi teman-teman, kemanusiaan modern yang ditandai dengan hilangnya perbudakan dan juga lahirnya kampanye untuk mendukung anak yatim dan orang miskin ternyata dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad, khususnya dengan turunnya 4 ayat dari surah Al-Balad ini, yaitu fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Oke, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.